Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Padahal Menteri Agama tidak menyebut azan sama sekali. 2. Pemotongan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjadi 30 detik yang aslinya 2 menit 50 detik. Padahal video di Twitter bisa mengunggah 2 menit 20 detik. Ketiga, menuduh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan penodaan agama dengan ancaman laporan polisi 156A yang berdasarkan dari opini yang dibuat oleh Roy Suryo sendiri. Kelakuan Roy Suryo ini bisa disamakan dengan kasus Buniani yang memotong video pernyataan Ahok dan membuat caption yang tendensius, atau juga yang memotong video Jenderal Dudung dengan narasi fitnah. Dan tindakan itu bisa diancam dengan 2 pasal dari Undang-Undang ITE. Pertama, pasal 32 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA. Roy Suryo telah memotong video pernyataan Menteri Agama diambil 34 detik pada bagian yang bisa dia pelintir pengertiannya, membandingkan azan dengan gonggongan anjing untuk menciptakan permusuhan berdasarkan SARA dan menuduh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan penodaan agama. Roy Suryo dengan sengaja mau menghilangkan pesan utama dari pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang sebenarnya membahas soal suara-suara mengganggu yang tidak diatur. Menteri Agama Gus Yakut mencontohkan suara-suara toa dari masjid dan musola. Dia tidak menyebut secara spesifik soal azan. Suara itu tidak diatur. Toa-toa dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain. Dan gonggongan-gonggongan anjing dan juga mesin-mesin truk. Artinya, Menteri Agama tidak hanya mencontohkan suara-suara mengganggu itu cuma gonggongan anjing saja, tapi juga toa-toa dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain dan mesin-mesin truk. Pesan utama itu dipelintir dengan penuh kebencian. Menteri Agama sedang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Apakah azan bisa termasuk suara-suara yang mengganggu yang dimaksud oleh Menteri Agama? Jelas tidak. Karena dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022, azan dan termasuk tarhim serta bacaan Al-Quran 10 menit sebelum azan diperbolehkan dengan pengeras suara luar. Jadi, yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut, tapi Roy Suryo sendiri. Karena Menteri Agama Gus Yakut tidak menyebut sama sekali soal azan dalam pernyataannya. Maka siap-siaplah buat Roy Suryo yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Meskipun bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda ada bahaya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.